Adios sama ulang tahun. Jadi selamat ulang tahun. Ini Kimeng yang kita proyection baru 1 bulan ya. Sudah akarnya seperti mantap, sepertinya mantap. Kita akan taruh kembali, tapi akar-akarnya kita atur biar akar-akar tersebut rata besarnya dengan menggunakan, mungkin kita atur medianya. Selama ini kita pakai sekam dan pasir sungai. Sekarang kita akan tambahkan dengan pasir malang, karena ini yang mempercepat akar mereka menjadi tumbuh cepat dan besar. Tuh. Nah, seperti yang kita lihat banyak ini yang itu belum ya. Nah, ini yang sudah kita lakukan mutasi media dari yang dulunya kebanyakan pasir sungai dan sekam. Sekarang kita perbanyak lagi dengan pasir malang. Itu sudah kelihatan kambiumnya sudah mulai tumbuh lumayan seperti yang dilihat. Nah, seperti itulah kira-kira. Ini baru kita lakukan pecah 8 ya. Baru 2 kali pemecahan dalam 2 bulan ini, 2 kali pemecahan. Setelah ini kelihatan subur dan membesar akarnya, akan lagi kita lakukan pemecahan. Nah, semua yang kita sudah isi dengan full pasir malang akan kelihatan lebih subur dia. Itulah kira-kira guys, sahabat-sahabat pencinta bonsai, apabila mau melakukan pecah batang, pertama memang di awal kita siapkan medianya dengan pasir sungai. Dia mempercepat akar-akar yang tumbuh susu, mempercepat, memperbanyak, dan tapi nanti pada saatnya untuk bisa tumbuh besar dan kuat, ganti media dengan menambahkan pasir malang. Ya, sebelumnya kita hanya menggunakan kebanyakan sekam dan pasir sungai, terus kita lakukan pergantian. Nah, seperti yang dilakukan oleh Pak Bobby ini, yang kita lakukan kita tambahkan dengan pasir malang. Itu sementara sudah kita pecah menjadi 8 ya Pak Uwi ya. 8. Subur banget sahabat-sahabat. Jadi tidak salah kalau di awal kita medianya kita kebanyakan pakai pasir sungai dan sekam seperti yang terlihat. Terus selanjutnya kita lakukan pergantian mutasi media dengan media diperbanyak pasir malangnya, karena seperti yang kita lihat sekarang ini. Ini dah contoh-contoh yang kita sudah lakukan mutasi media ya. Ini kelihatan subur banget nih sahabat-sahabat. Subur ya, daunnya subur.
berusaha dibuat agar akar itu kita atur biar kelihatannya rata dan tumbuh secara rata juga, tapi sedikit berhati-hati biar tidak nanti akarnya itu putus, masih tetap subur guys. Nanti seperti apa kiranya pada saat kita taruh di pot dengan pasir malangnya dan diusahakan dibentuk akar-akar ini jangan sampai tidak beraturan. Jadi kita buat seolah buat istilahnya sepatunya itu sesuai juga dengan cabang-cabang yang nantinya akan kita pelihara untuk pertumbuhan selanjutnya. Jadi akar dan cabang itu sama, dibuat sebisa mungkin persis mendekati dengan cabang-cabangnya. Jadi setelah dipecah 8 itu kelihatan kambiumnya subur, pada akar itu kelihatan masih secara cepat dia akan membalut membalut yang kita pecah. Jadi bukan luka ya yang kita pecah, sehingga kelihatan tidak seperti pecah batang ya. Mungkin diganjel dengan kayu atau batu di bawahnya agar bisa dia memperlebar akar pecahannya. Nah, seperti itu. Ini salahku, terlalu memikirkan egoku. Kita sambil bernyanyi. Top segitu aja deh. Sedikit-sedikit aja. Pelan-pelan aja diisi.
Nah, cukup segitu dulu. Ini kira-kira 2 bulan belum ya, baru 1 bulan setengah. Sudah susubur itu dia. Ya, kita akan melihat nanti bagaimana caranya menaruh ke dalam pot agar akar-akar juga bisa kita pantau dengan baik dan kelihatan persis seperti apa yang ada pada cabang-cabangnya, seperti yang kita sudah lakukan semua ini. Subur mereka, guys, subur. Isi ganjalnya diusahakan pakai kayu ya, biar karena itu kamjumnya juga biar tidak terhambat oleh ganjal tersebut. Tampak seperti itulah.
Oke, mari kita pasang ke dalam pot. Pertama kita siapkan dulu medianya yang tetap masih memakai sekam, kurangi dengan pasir sungai, terus nanti kita akan tambahkan dengan pasir malang ya. Ini yang sederhana kita lakukan dan akan cepat nanti pertumbuhan akar tersebut menjadi besar ya. Dibuat seperti bukit karena kita mau atur akarnya biar juga masuk. Bila perlu disisir ya, tapi sisirnya harus sisir yang gede-gede seperti nyisir rambut ya. Mantap kelihatan sahabat-sahabat bonsai. Jadi begitulah kira-kira cara membuat pecah batang besar dan subur. Ini buktinya ini baru 2 bulan kurang, ini sudah seperti itu penampakannya. Sehingga kami sarankan kepada teman-teman sahabat pecinta bonsai, sebelum memilih calon bonsai yang akan kita pakai, tapi pastikan dulu bahwa percabangannya juga sudah main mantap, sehingga nanti kita tidak lama-lama lagi memprosesnya. Nah seperti inilah. Setelah ini kita akan tambahkan pasir malang full di atasnya ini, karena itu yang akan mempercepat pertumbuhan akarnya dan daunnya juga akan kelihatan subur, karena dari fotosintesis daun ya akan menghasilkan akar-akar yang kuat, besar dan subur. Jangan lupa sebelum kita tanam tetap kita pakai sesuatu untuk menopang agar pohon tersebut tidak oleng, tidak bergerak banyak, karena apabila terlalu banyak bergerak akan membuat pertumbuhannya tidak cepat. Pastikan juga sirkulasi dalam pot itu airnya bergerak cepat. Apabila nanti di musim kering airnya diresap dengan cepat. Nah seperti ini, kira-kira lagi sebulan kita juga akan lihat lagi, kita angkat, pecah dulu di dalam batangnya, di dalam potnya sendiri. Nanti pada saat memecah tidak perlu kita mengangkat pohon tersebut. Yang jelas pada saat pecah kita lakukan sendiri di dalam pot agar tidak membuat tumbuhan bonsai ini menjadi terkejut ya, menjadi shock. Nah seperti itulah penampakannya guys. Jangan ragu-ragu untuk melakukan berkreasi yang lebih baik. Jangan lupa juga pemupukannya juga harus teratur. Kita lakukan setiap
minggu penyemprotan dengan bahan-bahan yang kita sudah sampaikan dulu. Kadang juga kita pakai apa, Derasil D ya Pak? Gerasil ya. Maaf. Nah itu dah, sudah siap. Isi lagi sedikit sekam di ujung-ujungnya. Setelah isi sedikit sekam, baru kita tambahkan dengan alangkah bagusnya kalau akar itu agak sedikit menonjol kelihatan, sehingga dia akan semakin hangat kena sinar matahari, itu mempercepat pertumbuhan akar-akar tersebut. Nah sekarang baru kita tambahkan dengan pasir malam. Nah baik, segitulah guys. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah benar-benar membuat terutama bonsai kimeng cepat sekali pertumbuhannya. Tapi alangkah bagusnya kita polakan dulu agar jangan sampai nanti kita menunggu lama jadi dengan hasil yang tidak bagus. Nah kalau seperti ini kiranya hasilnya pasti saya yakin akan mendapatkan apa yang seperti yang kita inginkan ya, membuat karakter bonsai itu sesuai dengan keinginan kita. Itulah sementara yang bisa kami sampaikan. Salam satu pecinta bonsai, kami dari Simagiri bersama Master Bobby menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Terima kasih.